Oke, kembali lagi kepada sunnah-sunnah sholat. Karena kitabnya masih di dalam sunnah-sunnah sholat. Di kitabnya kita bacanya dikatakan di dalam kitab Risalatul Jami'ah karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau mengatakan setelah fardu atau rukun-rukun sholat, beliau mengatakan wayan bagi, dan seyogyanya an ya'tiya, hendaknya seseorang mendatangkan, mengamalkan bisunani jami'ah, dengan sunah-sunah sholat seluruhnya. Wahya, dan dia, maksudnya sunah-sunah sholat kathiratun jiddan, banyak banget, yang sudah kita bahas bulan lalu, bahwa ada ulama yang menghitung sunah-sunah di dalam sholat, ada yang sampai 400, ada yang sampai 500, ada yang sampai 800, bahkan ada yang sampai 1000 sunnah-sunnahnya Rasulullah di dalam sholat. Ya. Nah, sekarang kita pengen tahu ada berapa macam sunnah-sunnah di dalam sholat. Macam sunnah di dalam sholat ada dua atau ada 3. Dari segi waktu sunnah-sunnahnya sholat ada 3. Yang pertama sunnah sebelum sholat. Yang kedua sunnah di dalam sholat. Yang ketiga sunnah setelah sholat. Adapun sunnah di dalam sholat, sunnah sebelum sholat seperti adzan. Sunnah sebelum sholat seperti iqomat. Sunnah di sebelum sholat siwak. Itu sunnah-sunnah sebelum kita melakukan sholat. Adzan sunnah beb, sunnah nanti akan kita bahas insya Allah. Insya Allah. Qomat sunnah, mu'tamad sunnah. Ya, ada ulama yang mengatakan nanti insya Allah fardu kifayah. Walhasil kita lewatin dulu macamnya sunnah di sebelum sholat, adzan, qomat, siwak. Adapun di dalam sholat dibagi 2 oleh ulama. Ada yang namanya ab'ab, bahasa Arabnya ab'ab. Yang kedua namanya hayat. Kenapa dinamain ab'ab? Kalau ab'ab itu kalau kita kamusin bahasa Indonesia artinya bagian-bagian sholat. Kenapa dinamain ab'ab? Kalau di dalam sholat ada 2 bagian, ada 2 macam. Ada ab'ab, ada hayat. Ab'ad kenapa dinamain ab'ad? Karena kalau ditinggalin sunnah sujud sahwi. Kalau hayat sunnah di dalam sholat, sunnah di dalam sholat, tapi kalau ditinggalin mau sengaja mau nggak sengaja nggak sunnah sujud sahwi. Itu bedanya. Jelas sampai sini? Jelas. Adapun ab'ab udah ketika kita tahuin yang sunnah sholat yang ada di dalam sholat, yang kalau ditinggalin atau lupa maka sunnah sujud sahwi. Apa itu? Tasyahud awal. Bacaan tasyahud awal ab'adu sholah, sunnah sholat namanya ab'ad. Yang kedua duduk untuk tasyahud awal, itu pun sunnah namanya ab'ad. Yang ketiga sholawat kepada baginda Nabi Muhammad di dalam tasyahud awal. Ini 3 macam yang berhubungan sama tasyahud awal, bacaan tasyahud awal, duduk untuk tasyahud awal, dan sholawat kepada Nabi Muhammad di tasyahud awal. Ini kalau ditinggalin mau sengaja mau lupa sunnah sujud sahwi. Jelas? Apalagi selain tasyahud awal yang ab'ad, kunut, bacaan kunut. Kalau kunut, bacaan kunut apaan sih? Yang jelas ada pujian kepada Allah, ada doa dan sholawat. Adapun kunut yang sering kita dengar dari kecil namanya kunut Syafi'i. Maksudnya bukan Imam Syafi'i yang nulis. Itu kunutnya baginda Nabi Muhammad. Yang meriwayatkan Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Cuman Imam Syafi'i yang mensyiarkan. Imam Syafi'i yang dibumingin lagi Imam Syafi'i. Makanya orang lebih kenal kunut Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i itu yang nulis. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana
fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wal 'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi washabihi wasallam. Itu bukan kunut, itu namanya kunut Syafi'i, cuman bukan Imam Syafi'i yang nulis, itu kunut dari lisan yang mulia Nabi kita Muhammad yang riwayatin Ahlul Bait. Berarti ini ana sedikit sejarah deh yang riwayatin Ahlul Bait, karena dahulu Rasulullah kalau ngajarin kunut itu langsung didikte nih, anak istrinya baginda Rasulullah didikte atu-atu, Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa afina fi. Satu-satu kata Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Bahkan kata Imam Hasan bin Abi Thalib, dahulu waktu kami kecil kami tahu nih kami kira nih kunut bakalan kayak Al-Fatihah wajibnya. Karena Nabi Muhammad bener-bener dikte satu-satu. Tapi Ahlul Baitnya doang, orang rumahnya. Paham? Setelah fitnah pasca meninggalnya Rasulullah, fitnah nih mulai, terutama kepada Ahlul Baitnya Rasulullah, anak cucunya Nabi Muhammad dari dulu, sampai-sampai nih kalimat kunut nggak mau ada yang make. Kenapa? Karena riwayat sahabat nggak ada, dikit, cuman satu, Sidina Anas bin Malik ngeriwayatin juga. Karena Sidina Anas bin Malik khadimnya Nabi Muhammad, orang rumahnya. Ibarat kalau istana merdeka, orang rumah tangga istana. Paham? Nah, orang-orang nih yang pada kena fitnah, mereka nggak baca lagi tuh kunut. Karena kunut yang paling sahih riwayatnya dari Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib sama Imam Husain. Karena pasca meninggalnya Nabi Muhammad, orang nih pada benci aja sama Ahlul Bait. Bawaannya pengen ngebunuh aja mah. Nggak demen aja udah. Ente jangan kita kira-kira baru-baru hari ini atau setahun 2 tahun ini ada yang ingkarin nasab, ada yang ingkarin keluarga Rasulullah dari dulu. Sejak Imam Ali bin Abi Thalib udah memegang kekuasaan khalifah, dari situ besar-besaran. Maka Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, kalau nggak salah saya udah pernah nerangin di sini. Setelah pasca meninggalnya baginda Rasulullah, ketika Imam Ali sudah menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib mantu Rasulullah ngawinin anak perempuan kepada orang laki, Imam Ali bin Abi Thalib. Kira-kira salah nggak Nabi Muhammad? Nggak mungkin. Kita nih punya anak perempuan, nyari mantu yang benar nggak? Emang yang mau nyari mantu gitu yang nyekek botol Hah? Mau begitu? Naudzubillah. Yang ninggalin sholat lima waktu mau gitu begitu? Kan kagak. Masa iya? Jadi zaman Sayyidina Ali dihantem sampai ada tabi'in ngomong kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ya Imam, ya Khalifah Rasulullah, ya Amirul Mukminin. Dahulu setelah zaman Sayyidina Abu Bakar nggak ada fitnah di dalam Islam. Setelah di dalam Zainal Utsman nggak ada fitnah di dalam Islam. Di akhir-akhir Sayyidina Utsman baru ada. Tapi boomingnya fitnah perang antara saudara Islam dan Islam adanya di zamanmu, ya Amirul Mukminin. Sayyidina Abu Bakar nggak ada fitnah Islam, nggak ada bunuh-bunuhan antara saudara, nggak ada. Islam sama Islam nggak ada perang saudara. Sayyidina Umar apalagi, Sayyidina Utsman nggak ada. Sayyidina Utsman doang yang dibunuh. Khalifah-khalifah cuman yang mereka dibunuh, tapi perang saudara nggak ada. Kok di zamanmu ada perang saudara sampai 2 kali, besar-besaran? Apa jawab Sayyidina Ali? Lihat, ana madinatul ilmi wa aliyun, sabda Rasulullah, aku kotanya ilmu, Ali tentunya ilmu. Dijawab oleh Imam Ali, di zaman Abu Bakar beliaulah khalifahnya, aku rakyatnya. Di zaman Umar
beliau khalifahnya, orang seperti aku. Di zaman Utsman bin Affan, beliau khalifahnya, orang seperti aku, rakyatnya. Di zaman aku khalifahnya, orang yang seperti engkau, rakyatnya. Makanya pada perang. Radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau rakyatnya kayak saya, nggak ada perang saudara. Kalau rakyatnya kayak Mukelo, ada perang saudara. Anda, ini orang nanya mau bikin fitnah. Paham habis itu? Sampai mana tadi nih? Kuno. Terusin jangan. Udah kesemutan kaki, pindahin dikit. Tadi kanan di atas, sekarang kiri di atas. Nggak apa-apa. Nggak sampai setengah 11. Mana live lagi? Ya bodoh. Ketawa sampai begitu, sampai geli ketawanya. Kata anak-anak terus, aneh sampai pegel, Beb. Terus sampai mana tadi? Kunut. Akhirnya kunut nih nggak dipakai lagi. Fitnah. Belum lagi zaman Muawiyah merangin Sayyidina Ali. Dulu muslim sama muslim zaman Imam Ali bin Abi Thalib keluar rumah main bunuh-bunuhan langsung. Pedang-pedangan ente. Ngeri. Kenapa? Nggak demen sama ahlul baitnya Rasulullah. Kena fitnah mereka. Wajar aja kena fitnah, wajar. Maksudnya wajar? Iya wajar. Orang kalau kena fitnah, ya kesian sebenarnya sih, wajar yang kesian gitu. Kayak sekarang orang yang ingkar dengan nasabnya anak cucunya Nabi Muhammad. Ya kalau kita lihat-lihat, kan dia ustadz, Beb. Dia ustadz lama di musola, lama di wilayah kita. Dulu biasa aja sama Habib, sekarang benci banget. Ya dia kena fitnah. Alhamdulillah kita enggak. Jadi gimana? Nggak usah diributin, biarin aja. Kalau Allah udah tumbuhin cinta, nggak bakal hilang tuh cinta. Nggak bakal hilang. Walaupun belok sedikit, lagi belok mungkin. Nanti balik lagi ke jalannya. Tapi kalau udah bebuyutan bencinya atau nggak ada benih cinta, nggak bakal bisa cinta. Mau ente ulek lagi, lu mau blender lagi tuh orang, nggak bakal bisa cinta. Udah benci. Dulunya emang nggak ada cinta. Dulunya biasa ngelihat cucunya Rasulullah, biasa dia, nggak ada benih cinta, nggak ada. Allah nggak anugerahin tuh. Paham habis ini nih, sebenarnya bukan saya yang bahas kayak begini, kayak kesannya ngebela diri. Cuman ya nggak apa-apa deh, di Darussalam Indonesia saya nggak pernah ada di majelis-majelis bahas kayak gini, nggak ada. Cuman nggak tahu nih seterumannya Haji Didi kayak nggak tahu, padahal nggak ada request, nggak ada apa tadi di dalam, nggak ketemu lagi di dalam. Ya, jadi begitu. Akhirnya kunut nggak ada yang make. Sampai kapan? Sampai adanya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Berapa tahun tuh? 300 tahun. Nggak ada yang mau baca kunut Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman, nggak ada yang mau. Kenapa? Itu dibilang doanya ahlul bait. Makanya Imam Syafi'i boomingin lagi, diviralin lagi sama Imam Syafi'i, dipakai lagi, anak muridnya dianjurin baca kunut Syafi'i, baca kunut ini, baca kunut Al-Mahdinah, terus akhirnya menyebar menjadi kunut Syafi'i. Paham sampai sini? Itu bukan Imam Syafi'i, itu dari lisannya Rasulullah. Cuman dari sebelum Imam Syafi'i, dari Imam Ali sampai sebelum Imam Syafi'i nggak ada yang mau baca. Kenapa? Mereka nganggep benci aja sama ahlul bait. Apapun yang dari ahlul bait mereka nggak mau pakai, nggak mau. Walaupun nggak akunut nggak mau. Kayak sekarang, gegara dia enek, dia ngomong fitnah nasab itu salah, nasab habaib itu kagak ada, nggak ada yang mau baca ratib, nggak mau baca kitab Imam Haddad, nggak mau baca maulid yang habaib. Ya udah kayak gitu kayak sekarang nih. Cuman dulu volume atau orangnya agak sedikit. Kalau sekarang kan agak banyak. Alhamdulillah. Mereka nggak bisa melampauin semuanya sekarang. Kalau dulu sedikit, jadi banyak yang kena fitnah.
Jelas sampai sini. Alhamdulillah Darussalam Indonesia Allah jaga, semuanya dijaga, yang hadir, yang bantu, yang semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu sejarah kunut. Ya, kemudian kunut berdiri untuk kunut ab'ab. Salawat kepada baginda Nabi Muhammad ab'ab di dalam kunut, dan salawat kepada ahlil baitnya Rasulullah di dalam kunut pun namanya ab'ab. Jadi kalau kunut ada 4, kalau tasyahud tadi 3, kalau kunut ada 4. 4-nya apa? Bacaan kunut, berdiri untuk kunut, salawat kepada Nabi Muhammad di dalam kunut, salawat kepada ahlil baitnya Rasulullah di dalam kunut. Nah, 4 ini namanya ab'ad atau sunnah ab'ad, yang mana kalau ditinggalin sengaja atau lupa sunnah sujud sahwi. Jadi ab'adus sholah, sunnah-sunnah sholat yang dinamakan ab'ad, yang kalau ditinggalin sunnah sujud sahwi ada 7. Tasyahud, bacaan tasyahud, duduk untuk tasyahud, salawat kepada Nabi Muhammad di tasyahud. Bacaan kunut, berdiri untuk kunut, salawat kepada Nabi Muhammad di dalam kunut, salawat kepada ahlil baitnya Rasulullah di dalam 3 tambah 4 tuh 7. Jelas sampai sini? Ya. Nah, sekarang sunnah setelah sholat. Adapun sunnah setelah sholat seperti zikir. Apa zikir? Itu dia. Subhanallah 33, Alhamdulillah. Terus Allahu Akbar. Sebelumnya Allahumma antas salam. Ada riwayatnya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus fahina rabbana wa adkhilna jannataka darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita yadal jalali. Ada riwayatnya. Hadisnya mana? Lu makanya ngaji lu bayaran. Kalau ngaji kagak nanggok, lu dikit-dikit nanya hadis, nanya dalil, repot. Jelas sampai sini? Yang kedua, apa lagi sebelum itu tadi subhanallah alhamdulillah, ada lagi Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ada hadis, ada riwayat Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ada. Jelas sampai sini. Jadi zikir-zikir yang setelah sholat, yang alhamdulillah orang tua kita itu namanya sunnah setelah sholat. Adapun tadi hayat, apa hayat? Sunnah di dalam sholat, tapi nggak sunnah sujud sahwi kalau ditinggalin. Apa aja? Ya banyak. Kayak takbir, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Itu kalimat-kalimat itu di dalam sholat sunnah nggak? Sunnah. Tapi kalau kita nggak pakai Allahu Akbar, nggak mengucap, nggak sampai ngucap, diem aja habis ruku, nggak pakai Sami Allah, nggak ada yang ngucap Sami Allahu liman hamidah. Habis dari sujud, keduduk di antara 2 sujud, kita nggak pakai ngucap, diem aja gitu. Sunnah sujud sahwi nggak? Enggak. Tapi kita dianggap nilainya ngurangin sunnah atau ninggalin sunnah. Jelas sampai sini? Jelas. Adapun tadi sunnah sebelum sholat adzan, pembahasannya insya Allah yang akan datang.